Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu setelah 2 minggu tidak bertemu ya, teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya lancar hingga akhir. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Ibu lihat hari ini kelasnya berkurang 1. Siapa yang kira-kira tidak masuk? Mbak Isma. Mbak Isma, kemana? Udah izin belum? Ada Belum. suratnya? Belum, Bu. Belum, kemana? Sudah WA, Bu. Oh, sudah WA, kemana? Banyak ibunya bocor. Oh, banyak ibunya bocor. Hari ini tahu nggak materi kita apa? Menghindari gibah, menghindari gibah. Menghindari gibah. Hari ini tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian gibah dan dari larangannya, menyebutkan dampak buruk gibah bagi diri dan orang lain, menunjukkan cara menghindari gibah dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan sikap, menjaga lisan dan menghormati orang lain. Sebelum kita masuk materi, Ibu punya video yaitu tentang gibah. Siapa yang sering gibah? Mirsa. Kayaknya yang sering gibah itu cewek-cewek. Iya, Bu, Rian. Sama Budi. Ya ngopi kuwi. Ya, ini videonya ya. Kalian tonton videonya hanya sebentar. Dia tahu gak sih kenapa Vidi dan jarang masuk? Dia juga kan kayaknya dia males deh kalau kelas masuk kelas. Iya sih, gue liat Teti absen agendanya tuh kosong namanya. Dia kayak alfa terus. Ya dia kayaknya nggak niat sekolah. Menurut gue sih dia nggak niat sekolah. Iya deh, kayaknya bener. Soalnya tuh dia kayak lebih mentingin pacaran gitu. Ya, mungkin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti kalian lagi gibahin orang ya? Iya, emang kenapa? Gibahin orang yang salah aku, apalagi sampai fitnah. Al-Quran surah Al-Hujarat, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Jangan diulangi lagi ya. Ya, maaf. Bisa dipahami ya dari video tersebut. Ya, Bu, 2 orang sedang bergibah dan ada teman yang baik satu datang untuk memberi motivasi bahwasannya gibah itu tidak boleh. Selanjutnya Ibu akan membentuk petunjuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, dalam satu kelas kita ada 4 orang ini, Ibu akan bagi 2 kelompok. 4 orang, 4 titik. Dalam satu kelas akan dibagi 2 kelompok. Yang pertama kelompok A akan mencari pengertian dan dalil gibah. Yang kelompok B akan mencari dampak dan cara menghindarinya. Lalu didiskusikan pertanyaan kelompok selama 5 menit. Setelah itu gabung ke kelompok baru. Jadi kelompok yang pertama itu gabung ke kelompok seumpama kelompok A gabung ke kelompok B dan kelompok B pindah ke kelompok A. Bisa dipahami? Mengunyah. Ya, memutar. Kelompoknya ada 2. Kelompoknya ada 2. Nanti Mbak Ulfi dan Mbak Mirsa dan Mas Rian dan Mas Budi. Nanti didiskusikan terlebih dahulu materi tentang pengertian dan dalil gibah. Lalu yang B, dampak dan cara menghindarinya. Setelah didiskusikan, nanti Mbak Ulfi atau Mbak Mirsa pindah ke kelompoknya kelompok B untuk menerangkan tentang pengertian dan dampak itu tadi. Itu jelaskan diskusi ke teman kelompok lain. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, baik, kelompoknya
itu ya, siapa? Mas Rian sama Mas Budi. Itu kelompok A mencari ini, dan kelompok B Mbak Mirsa dan Mbak Ulfi mencari ini ya, apa dampak, bagaimana, apa yang bisa, sebutkan 3 cara, mengapa penting. Ayo silakan didiskusikan. Mendekat Mas Budi ke sampingnya Mas Rian boleh. Ini jawabannya guys, sudah sudah. Enggak Mas Budi ya. Silakan didiskusikan ya. Oke. Mas Budi nggak mau ke depan, biar mendekat ke Mas Rian. Oke, baik, silakan didiskusikan. Pertanyaan 55 itu ya. Boleh buka buku LKS kok guys. Iya. Kan nggak boleh buka. Bagaimana Mas Rian? Ya, aman. Aman? Sudah dapat jawabannya dari nomor berapa? Nomor 1 sampai 5. Wow, cepat sekali. Saya juga kemudian belum. Sudah? Kelompok 2 juga sudah. Kelompok B sudah? Sudah. Cepat sekali. Ini dah. Oh, wow. Wow. Oke, baik. Selanjutnya, siapa dari kelompok B yang ingin pindah ke kelompok A? Saya. Kelompok B, siapa yang mau pindah ke kelompok A? Kelompok A, siapa yang mau pindah ke kelompok B? Mau? Rian. Mas Rian. Oke, silakan bertukar tempat. Oke, silakan menjelaskan materinya ya ke kelompok A dan B. Silakan dijelaskan. Bisa didiskusikan. Jelaskan ke teman. Iya, dijelaskan teman. Jelaskan kenangan. Kenangan dibaca. Dibaca. Ini ya pertanyaannya. Dampaknya itu membuat dosa. Juga secara bahasa yang tidak sukai orang lain tindakannya. Secara istilah dapat Bagaimana merasa hubungan persahabatan? Itu membuat teman merasa Kamu bisa bertanya kalau nggak ngerti apa mas dengan gibah caranya contoh untuk adalah merasani. setelah menjadi gibah yaitu dengan menjaga lisan terus mengingat bahwa Allah itu selalu mendengar kita Janganlah kamu berujung ke kenyataan. Hikmahnya menjadi kita adalah apanya? karena menjaga kita. Itu Arabnya surat. Sarap. Ini maksudnya. Ada apa, bueno? Sudah. Ya. Sudah. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Oke, baik. Dari Mbak Ulfi, tadi kan pertanyaannya kelompok B ya, bisa dijelaskan sedikit di depan. Jelaskan sebagai nomor 2. Bagaimana gibah dapat merusak hubungan persahabatan. Ambil itu. Jadi soalnya nomor 2 Bu ya, yang bagian B. Bagaimana gibah dapat merusak hubungan persahabatan karena teman kita itu bisa merasa dikhianati Bu, di depan kelihatan baik tapi di belakangnya menusuk. Wow. Bagus. Terima kasih. Dari Mas Budi silakan ke depan. Oh ya, Menjelaskan bagaimana contoh perilaku nomor 2. Ini. Ya. Bagaimana contoh perilaku gibah dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah membicarakan teman yang tidak hadir, menertawakan kekurangan orang lain, atau menyebarkan aib di media sosial. Ada lagi? Tiga itu. Oh ya. Benar dulu. Ya, terima kasih. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari diskusi hari ini adalah gibah adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim harus menjaga lisan, berbicara yang baik, dan menghindari membicarakan
Tidak boleh ngomong. Membicarakan akan keburukan orang lain. Apa? Ini ada pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa menjaga lisanmu mulai hari ini? Menjadi pendiam, Bu. Menjadi pendiam. Mbak Misa, Mengempet. mengempet. Mengempet apa? Mengempet untuk tidak sembarangan berbicara sehingga menimbulkan jadi kita menjadi. Oke. Mas Rian? Banyak baca Quran. Masya Allah. Kalau Mas Budi? Oh, beda ribah jadi introvert. Tidak kepo dengan urusan orang lain juga bisa. Menjaga lisan berarti menjaga hati. Jadilah pribadi yang damai dan berakhlak mulia. Oke, itu adalah materi kita hari ini tentang menghindari ghibah. Sudah bisa dipahami ya tentang menghindari ghibah? Ya, Bu. Sudah. Oke, baik, sudah. Materinya hari ini cukup sekian dulu karena Ibu hari ini juga ada rapat, jadi sedikit saja ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa diakhiri tapi jangan keluar kelas ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya, tetap di kelas. Baik, Bu.